Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi dan permutasi. Uh, Kombinasi dan permutasi ini adalah bagian dari penjajahan, jadi kita mencari beberapa kasus yang memang bisa kita selesaikan dengan permutasi dan kombinasi. Oke, langsung saja kita ke permutasi. Ke kombinasi dulu ya. Nah, kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, nih, kodenya adalah tanpa memperhatikan urutannya. Jadi AB itu sama dengan BA. Jadi kalau kita memilih, misalkan memilih 5 orang dari 10 orang, nah itu kan tidak bisa kita gunakan cara penjumlahan atau perkalian, itu nggak bisa ya. Jadi kita gunakan aturan kombinasi. Nah di sini kalau dia tanpa memperhatikan urutan, berarti itu kasusnya kombinasi. Nah gimana rumusnya? Jadi banyaknya kombinasi K unsur dari N, misalkan dari 10 diambil 5 gitu ya, dari 10 diambil 5, dari K unsur dari N unsur, kombinasi K unsur dari N unsur. Ini kita gunakan faktorial. NCK ini ya, NCK sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial kali K faktorial. Kenapa sih pangkatnya lambangnya C ini? Karena kalau ditarik bahasa Inggrisnya itu adalah combination. Nah, simbol lain dari NCK ini bisa CNK, bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya seperti ini, bisa juga kayak gini, atau bentuknya nggak ada huruf C, bisa. Itu tergantung dari literatur yang kita gunakan. Oke, untuk pada kesempatan kali ini, kita gunakan yang ini saja ya, yang NCK-nya. Nah, contohnya, jumlah siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Oke, jumlahnya 30 anak. Akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan kelas dalam lomba cerdas cermat. Ada berapa banyak grup 3 orang yang mungkin ada? Gitu. Nah, ini kita cek bahwa kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Misalkan yang terpilih itu si A, B, C. Ini sama nggak dengan grup BCA? Ini sama nggak? Grup ABC atau grup BCA? Apakah ada perbedaan? Nah, di sini kan cuma sebagai perwakilan kelas, jadi tidak ada perbedaan. Sehingga ini kita gunakan kasus kombinasi ya. Jadi kombinasi 30C3. Dari 30 diambil 3. 30 faktorial, kita masukkan ke rumusnya yang ini, sesuaikan. N-nya 30, K-nya 3. Berarti 30 faktorial dibagi 30 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 30 faktorial dibagi dengan, kalau 30 kurang 3 kan 27 faktorial. Makanya yang lebih besar kita sederhanakan. Bagi kalian yang belum paham dengan faktorial, silahkan ditonton lagi video terkait dengan faktorial. Nah, 30 faktorial ini kita jadikan 27, jadi 27 faktorial kali 28, 29, 30. Gitu ya, sampai 30 faktorial. Di bawahnya ada 27 faktorial. Nah, kemudian 3 faktorial ini kita jabarkan jadi 1 kali 2 kali 3 ya. Nah, kemudian 27-nya ini kita coret. Kemudian kita sederhanakan ini, 28 bagi 2, 14, 30 bagi 3, 10. Nah, kita kalikan 14 kali 2, 9 kali 10. Itu hasilnya 4060. Berarti ada sebanyak 4060 kelompok 3 orang, yang terdiri 3 orang, dari 30 siswa, 30 anak yang ada. Gitu ya. Kalau kalian cari satu persatu itu pasti sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita ke permutasi. Permutasi sejumlah unsur adalah susunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Urutannya diperhatikan. Jadi bedanya dengan
kombinasi itu adalah urutannya ini sekarang kita perhatikan. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Ya, misalkan AB kayak tadi itu 3 kelompok, itu kalau kalian pilih A, B, C, yang satu juara 1, yang B ini juara 2, yang C ini juara 3. Dengan B, C, A tentu beda kalau ini juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau ada urutan juara 1, juara 2, juara 3, ini menyebabkan kedua kelompok ini nggak sama, berarti dia kasus permutasi. Oke. Nah, rumusnya NPK, jadi permutasi N dipilih sebanyak K, itu adalah N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Ya, bedanya sedikit dengan kombinasi. Kalau yang kombinasi, itu ada K faktorialnya di sini ya, ada K faktorialnya, sementara yang di permutasi itu tidak ada. Contoh soal, jumlah siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Ada berapa cara menyusun kepengurusan kelas tersebut? Nah, misalkan yang terpilih itu adalah ABC. Jadi ABC yang yang ketua A, sekretaris B, bendahara C itu akan berbeda kasusnya jika ketuanya A, sekretarisnya C, dan bendaharanya B. Kan beda kan susunan pengurusnya, walaupun orang yang terpilih 3 orang itu sama, tapi karena ada urutan susunan itu dia berbeda. Nah, kalau dia berbeda berarti kasus permutasi. Nah, kalau kasus permutasi, kita tinggal pilih gunakan rumusnya, yaitu 30P3. Ya, mengambil 3 dari 30, sehingga 30 faktorial dibagi 30 kurang 3. Jadi sesuaikan sama rumusnya, 30 faktorial dibagi 27 faktorial. Nah, kemudian 30 faktorial ini kita jadikan 27 faktorial. 27 faktorial, karena di bawahnya ada 27 faktorial ya. 28, 29, 30 dibagi 27 faktorial, ini kita coret saja, kemudian kita kalikan 28 kali 29 kali 30, hasilnya adalah 24.360 pengurus. Ya, berarti ada sangat banyak sekali pengurus kelas kalau kita gunakan permutasi. Nah, permutasi ini memiliki banyak, mungkin banyak ya, cuma ada 3 kemungkinan permutasinya, variasinya. Kalau yang tadi itu adalah permutasi sebagian unsur, jadi memilih 3 dari 5, memilih 4 dari 10, jadi memilih sebagian dari sekelompok gitu ya. Nah, kemudian ada di sini variasi yang pertama, yaitu adalah permutasi seluruh unsur. Maksudnya seluruh unsur ini berarti dipilih seluruhnya. Misalkan memilih 5 orang dari 5 orang, memilih 3 orang dari 3 orang, jadi semuanya kita pilih. Namun kalaupun semuanya terpilih, karena ada urutan, tentu saja dia berbeda gitu ya. Misalkan A, B, C, D, E dengan A, B, C, D, A, B, C, E, D gitu kan, berbeda. Rumusnya adalah permutasinya sama dengan N faktorial. Jadi memilih 5 dari 5 itu adalah N faktorial, 5 faktorial. Contohnya terdapat 4 kandidat untuk menempati posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini berbeda ya, karena ada 4 kandidat, dipilih seluruhnya. Yang satu jadi ketua, yang satu jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara, masing-masing semuanya terpilih. Cuma urutannya saja berbeda, sehingga susunan formasinya adalah 4 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4, hasilnya 24. Kemudian kita lanjut ke permutasi ada unsur yang sama. Maksudnya ada unsur yang sama gini, ketika ada unsur yang sama, oleh permutasi itu dibedakan. Misalkan ada ada kata, yang lagi satu kata. Tentu saja kalau kita mencari hasil, ini keduanya sama saja kan, ini kata.
ini kata. Tapi oleh permutasi ini dihitung satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena A yang pertama dengan A yang kedua ini dianggap berbeda. Misalkan di sini yang 2, di sini 1. Nah, jadi dia berbeda. Tetapi ini dari segi arti dia sama. Sama saja. Makanya ini ada unsur yang sama yaitu A-nya gitu ya. Karena ada unsur yang sama, kita gunakan permutasi ada unsur yang sama. Caranya n faktorial itu dibagi dengan berapa yang sama. K1 faktorial, K2 faktorial sampai sebanyak R faktorial ya. Misalkan yang ini, kata ini berarti dia itu ada 4 faktorial dibagi karena A-nya ada 2 berarti dibagi 2 faktorial. Gitu. Misalkan kata macam. Nah, kalau kayak gini kan ada 5 huruf, dibagi M-nya ada 2, berarti 2 faktorial kali A-nya juga ada 2 faktorial gitu ya. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Pembaginya ini sesuaikan dengan banyaknya yang sama. Oke, banyak. Sesuaikan dengan banyaknya yang sama. Kita ke contoh soal. Eri merupakan seorang pegawai perpustakaan. Di atas meja terdapat 4 buku matematika yang sama, 3 buku sejarah yang sama, dan 5 buku PPKN yang sama. Dia hendak menyusun buku tersebut pada rak yang tersedia. Berapa banyak kemungkinan susunan buku pada rak tersebut. Jadi susunan buku seharusnya di sini ada tambahan bahwa ini tidak disusun berdasarkan mapelnya. Misalkan matik kumpul sama matik saja, sejarah sama sejarah aja, nggak ada tambahan, berarti ini bebas, berarti terserah kita mau nyusunnya seperti apa. Oke, nah total ada berapa sekarang? Total ada 4 tambah 3 tambah 5. Berarti total ada 12 buku. Kemudian unsur yang sama, 4 faktorial untuk matematika, 3 faktorial untuk sejarah, dan 5 faktorial untuk PPKN. Ya udah, kita langsung jabarkan 12 faktorial karena di sini yang di bawah terbesar 5 faktorial. Jadi 12 faktorialnya kita jadikan 5 faktorial. 6, 7, 8, 9 sampai 12 karena 12 faktorial. Kemudian 4 faktorialnya 1, 2, 3, 4. 3 faktorial 1, 2, 3. 5 faktorial kita biarkan saja karena kita akan cari. Nah, kemudian silahkan lakukan operasi untuk mengecek ini ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita coret saja. 4 kali 2, 8. 3 dengan 9 itu 3. Kamu kalikan 7 kali 3 kali 10 kali 11 kali 12. Hasilnya adalah 27.720 susunan. Nah, kemungkinan banyak susunan gitu ya. Oke, kita lanjut ke permutasi siklis. Sesuai namanya, siklis atau siklus gitu ya, itu berarti melingkar, ada sesuatu yang terus berulang. Untuk menentukan banyaknya susunan melingkar dari n unsur berbeda dengan cara menetapkan suatu objek pada posisi tetap. Jadi sebenarnya permutasi siklus ini nggak harus melingkar, tetapi dia itu berulang atau tidak ada depan belakang, tidak ada kanan kiri, tidak ada atas bawah. Ya, misalkan posisi duduknya kayak gini misalkan, gitu. Dia tidak ada yang mana depan, mana belakang, saling berhadapan semuanya. Itu ya, jadi rumusnya adalah permutasinya n kurang 1 faktorial. Nah, untuk contoh soalnya, suatu keluarga terdiri ayah, ibu, dan 2 anak hendak makan di meja makan yang berbentuk bundar. Banyak kemungkinan posisi duduknya. Nah, ini nggak ada syarat yang lain bahwa mereka duduk sembarangan saja, yang penting duduk di meja bundar. Ada berapa orang? Ayahnya 1, ibunya 1, anaknya 2. Berarti total ada 4 orang ya. Karena ada 4 orang, berarti rumusnya n kurang 1 faktorial.
4 kurang 1 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial kamu jangan dibiarin, langsung cari hasilnya. 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan duduk yang mungkin, ya. Oke, jadi untuk permutasi kombinasi, lihat bedanya apa. Karena di soal itu kalian nggak akan dikasih tahu bahwa kasus ini adalah kasus permutasi, kasus ini adalah kasus kombinasi. Nggak mungkin dikasih tahu. Kamu sendiri yang harus mencari bahwa itu adalah termasuk kombinasi atau permutasi. Ingat bahwa permutasi itu ada urutan, kombinasi itu tidak ada urutan. Ya, itu saja kuncinya. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.